Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah Sayyidina Maulana Muhammad Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawal hamad. Kepada segenap santri-santriah penulisan pajusan yang dimuliakan Allah, juga kepada segenap jamaah yang dirahmati Allah, sekedar mengingatkan bahwa nanti malam adalah malam nisfu Sya'ban, malam pertama bulan Sya'ban, yang di dalamnya terdapat keistimewaan ya, yang tidak boleh kita lewatkan begitu saja. Mengingat beberapa riwayat ya, terlepas dari memang hadis sahih dan dhaif, tapi ingat, sekalipun misalnya ada hadis dhaif yang menjelaskan tentang ini, selama hadis dhaif tersebut tidak sampai derajatnya derajat maudhu atau mungkar, maka boleh diamalkan. Ini kesepakatan para mayoritas ahli hadis ya, jumhur ahli hadis, alla yakuna dha'fu syadidan, selama hadis dhaif itu tidak sampai derajat dhaif, atau dhaifnya itu tidak sampai derajat maudhu atau mungkar. Baik, di antara keistimewaannya adalah seperti dalam sebuah riwayat yang dikatakan Imam Ad-Dailami rahimahullah taala, khamsu layalin la turaddu fihinna da'watun. Ada 5 malam yang pada malam-malam tersebut doa tidak akan ditolak. Salah satunya adalah malam nisfu Sya'ban. Di mana beliau lanjutan riwayat itu adalah yang pertama, awwalul lailatin min Rajab. Malam pertama bulan Rajab. Sudah berlalu hampir 1,5 bulan yang lalu. Yang kedua, Lailatul Nisfi min Sya'ban, malam pertengahan bulan Sya'ban atau nisfu Sya'ban. Yang ketiga, Lailatul Jum'ati, malam Jumat. Keempat dan kelimanya adalah Lailata al-Idain, yaitu 2 malam Id, malam Idul Fitri dan malam Idul Adha. Nah, khusus malam ini, maka apa yang harus kita lakukan nanti? Ya, memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak zikir, ya, tahmid, tahlil, tasbih, dan sholat atas Nabi SAW. Ya, malamnya qiyamul lail, sebab banyak riwayat juga yang menjelaskan tentang sepertiga malam itu waktu yang sangat mustajab. Ya, bahkan dari mulai pertengahan malam sampai menjelang subuh itu waktu yang sangat mustajab. Kita laksanakan sholat taubat, ya, kita awali dengan sholat sunat taubah 2 rakaat, kemudian sholat sunat tahajud sekemampuan kita minimal 2 rakaat. Lebih bagus lagi ditambah ya, misalnya 4 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kemudian nanti dilanjutkan dengan sholat hajat, serta itu sholat sunat tasbih yang sudah maklum, kemudian diakhiri dengan sholat sunat witir ya, dalam mazhab Syafi'i yang sangat masyhur 2-1 ya, sholat sunatan minal witri, 2 rakaatnya minal witri ya, baru kemudian 1. Itu diantara yang harus kita lakukan. Lalu apa saja yang kita panjatkan kepada Allah, kita mohonkan kepada Allah? Yang pertama ya tentu kita mohon agar Allah berkenan mengampuni dosa dan kesalahan kita, dosa dan kesalahan kita, dosa dan kesalahan kedua orang tua kita, dan umumnya kaum muslimin muslimat. Kemudian kita mohon agar kita dilindungi oleh Allah dari segala mara bahaya, malapetaka, terkhusus dalam situasi kondisi seperti yang kita rasakan, kita hadapi saat sekarang ini. Ada wabah yang luar biasa ganasnya, yaitu COVID-19. Kita mohonkan, jangan lupa agar Allah berkenan segera mengangkat virus ini, wabah ini, dan segala virus-virus berbahaya lainnya. Ya, khususnya dari negeri kita, Indonesia, umum dari seluruh muka bumi ini. Sehingga Allah menyelamatkan seluruh umat Rasulullah SAW. Kemudian ya kita mohon agar diwafatkan husnul khatimah, diterima seluruh amal ibadah kita, diberikan istiqamah, ditetapkan iman Islam kita. Ya, panjangkan umur dalam keadaan sehat walafiat, ya, tercapai segala apa yang kita cita-citakan, ya, dan kelak dipertemukan dengan Rasulullah SAW, dihubungkan bersama kedua orang tua kita dan orang yang kita cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian juga yang biasa dilakukan pada maghrib membaca surat Yasin. Adapun fadilah surat Yasin untuk lebih detail lengkapnya lihat dalam muqaddimah tafsir Jalalain ya. Memang ada riwayat yang dhaif tapi ada yang sahih juga. Salah satu riwayatnya adalah man qara'a Yasin fi lailatin asbaha maghfuran lahu. Barang siapa yang membaca surat Yasin pada suatu malam, maka pagi harinya ia diampuni dosa-dosanya. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Nah, isnaduhu jayyid, sanad hadis ini hasan ya. Bagus kata Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah taala. Banyak lagi riwayat yang lain ya.
yang menjelaskan tentang fadilah surat Yasin ini. Nah, dibaca kemudian berdoa ya antara maghrib dan isya ya seperti yang biasa dilakukan. Kemudian ada lagi yang perlu kita ingat yang berkaitan dengan bulan Sya'ban ini. Ya, Rasulullah SAW pernah bersabda, dan ini merupakan jawaban dari pertanyaan dari Sayyidina Usamah bin Zaid ketika Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, lam araka tasumu min syahri min syuhur ma tasumu min Sya'ban." Ya Rasulullah, saya belum pernah menyaksikan engkau berpuasa sunnah sebanyak di bulan Sya'ban dibanding dengan bulan-bulan yang lain. Lam araka tasumu min syahri min syuhur ma tasumu min Sya'ban. Lalu Nabi menjawab, qala dzaka syahrun yaghfurun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Itulah Sya'ban itu adalah satu bulan yang kebanyakan manusia lengah, lalai dari bulan itu, yang posisinya berada di antara Rajab dan Ramadan. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Sya'ban itu juga bulan yang di dalamnya terdapat pengangkatan catatan amalan-amalan. Turfa'u fihi al-amal ila rabbil alamin. Diangkatnya catatan amal-amalan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Tuhan semesta alam ini. Wa uhibbu an yurfa amali wa ana shaim. Lalu kata Nabi, aku menginginkan ketika catatan amal-amalanku diangkat oleh Allah, ya catat oleh malaikat gitu ya, untuk dilaporkan kepada Allah dalam keadaan aku sedang berpuasa. Nah, maka kita sangat dianjurkan untuk memperbanyak saum di bulan Sya'ban ini, terutama pertengahan awal ya. Ya entah Senin Kamisnya yang biasa Daud ya, silakan Daud, terkhusus ya hari-hari ini 13, 14, 15 pertengahan bulan Sya'ban ini yang merupakan Ayyamul Bid ya, yang disunahkan setiap pertengahan di setiap bulan ya, di setiap pertengahan bulan Ayyamul Bid disunahkan kita berpuasa. Nah, kemudian di bulan Sya'ban ini juga ada satu peristiwa yang sangat luar biasa, yaitu peralihan arah kiblat. Yang awal mulanya Rasulullah bersama para sahabat dulu ketika awal mula hijrah ke Madinah, beliau melaksanakan salat dengan menghadap ke Baitul Maqdis. Berapa lama? Sebanyak 17 bulan 3 hari, seperti yang disampaikan atau dipaparkan oleh Imam Abu Hatim Al-Busti rahimahullah taala dalam kitabnya. Shallal muslimuna ila Baitul Maqdis 17 syahran wa 3 ayyamin sawa. Jadi Rasulullah bersama sahabat salat menghadap Baitul Maqdis 17 bulan dan 3 hari katanya. Namun ketika sampai di hari Selasa pertengahan bulan Sya'ban ya, tepatnya ketika Rasulullah SAW salat zuhur dengan berjamaah di satu kawasan yang sekarang didirikan di atasnya adalah Masjid Qiblatain. Nah, ketika sampai rakaat kedua, turun malaikat Jibril alaihissalam menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala yang termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat 144. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwallyanaka qiblatan tardaha. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Nah, ini ayat menegaskan bahwa Allah SWT memerintahkan melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW dan umumnya kaum muslimin agar mengalihkan arah kiblat yang awalnya ke Baitul Maqdis. Kalau posisi Baitul Maqdis dari Madinah itu ke arah utara lurus. Lalu kemudian Rasulullah berbalik 180 derajat menjadi mengarahkan kiblatnya ke arah Masjidil Haram, ke arah Ka'bah Al-Musyarrafah, yang posisinya dari Madinah ya ke arah selatan. Jadi 180 derajat. Nah, dari mulai saat itulah hingga yaumul qiyamah arah kiblat kita ke Baitullah Ka'bah Al-Musyarrafah yang berada di Mekah Al-Mukarramah. Nah, lalu kemudian selain ini pun ada tadi catatan amal-amal ibadah kita. Kita mohon kepada Allah agar amal-amal ibadah kita, amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya apakah pengangkatan catatan amal ini khusus di bulan Sya'ban saja? Ternyata tidak. Ya, banyak riwayat-riwayat yang lain. Salah satunya adalah
yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah taala dalam kitab sahihnya. Tajtami'u malaikatul lail wa malaikatul nahar fi salatil fajri wa fi salatil asr. Dalam riwayat ini Rasulullah bersabda bahwa malaikat yang ditugaskan malam hari dan ditugaskan siang hari berkumpul pada saat salat subuh dan pada saat salat asar. Fajtamuna fi salatil fajri, lalu kemudian mereka berkumpul pada saat salat subuh. Fatas'adu malaikatul lail wa tasbutu malaikatul nahar. Naiklah malaikat yang ditugaskan malam hari dan menetaplah malaikat yang ditugaskan siang hari. Semacam sip-sipan ya. Fayajtami'una fi salatil asar. Lalu kemudian mereka berkumpul kembali pada saat salat asar. Fatas'adu malaikatul nahar, naiklah malaikat yang ditugaskan siang hari, wa tabitu malaikatul lail, dan menetaplah malaikat yang ditugaskan malam hari. Fayas'alum rabbuhum, maka tatkala mereka naik, lalu Allah SWT bertanya kepada mereka, kepada para malaikat. Apa pertanyaan Allah SWT? Kaifa taraktum ibadi? Wahai malaikatku, bagaimana keadaan hambaku tatkala kalian tinggalkan tadi? Maka para malaikat menjawab, fayaqulun atainahum wa hum yusallun wa taraknahum wa hum yusallun. Faghfir lahum yaumaddin. Tatkala kami sampai kepada mereka, mereka sedang dalam keadaan sholat. Dan demikian pula ketika kami tinggalkan mereka, mereka pun sedang dalam keadaan sholat. Maka ampunilah mereka, wahai Allah, pada hari pembalasan nanti. Lihat, ini ada doa malaikat yang luar biasa. Doa para malaikat. Dan ini pengangkatan catatan harian, catatan amalan harian. Setiap pagi dan petang. Nah, ini harus kita perhatikan baik-baik. Makanya nasihat para ulama kita, guru-guru kita, pastikan di setiap hari kalian harus senantiasa merasa diawasi oleh para malaikat. Karena catatan amal-amal kebaikan kalian, amal-amalan kalian disetorkan setiap hari, pagi dan petang. Nah, ini agar supaya kita terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi Allah, dan juga agar supaya kita fokus ya, istiqamah, senantiasa melaksanakan amal-amal saleh, amal-amal kebaikan. Nah, itu di antara. Kemudian yang berkaitan dengan bulan Sya'ban ini juga satu hadis atau satu pernyataan dari Imam Ibnu Abi Saif Al-Yamani rahimahullah taala, kata beliau, syahru Sya'ban syahru salat ala Nabi, bahwa bulan Sya'ban ini adalah bulan salat atas Nabi. Li'anna al-ayat, karena ayat ini persis yang termaktub dalam surat Al-Ahzab ayat 56, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat perintah salawat atas nabi dari Allah Subhanahu wa taala, ya perintah untuk kepada kita semua para nabi dan kepada kita semua umat Rasulullah SAW, ya itu diturunkan pada bulan Sya'ban kata beliau. Nah, maka di bulan ini mari kita perbanyak salat atas nabi, terlebih pada situasi kondisi sekarang ini, ya dengan harapan semoga Allah berkenan dengan pembacaan salat tersebut segera mengangkat wabah COVID-19 ini. Nah, kemudian juga yang berkaitan dengan malam nisfu Sya'ban, ya, sebuah riwayat yang diriwayatkan Imam Ibnu Hibban, ya juga Imam Tabrani, yaqtalullahu azza wa jal, bahwa Allah SWT memperhatikan, melihat ya, ila jami' khalqihi, kepada seluruh makhluknya, lailatan nisfi min Sya'ban, pada malam nisfu Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban nanti malam itu. Dan itu setiap nisfu Sya'ban dalam hadis ini ya. Fayaghfiru li jami' khalqihi illa li musyrikin aw musyahin. Lalu kemudian Allah mengampuni seluruh makhluknya, seluruh hambanya, kecuali dalam hadis ini dua, yaitu orang yang mensekutukan Allah, orang musyrik. Yang kedua adalah musyahin, yaitu munafikun syirir yam'atu syiqaq wa yuqinul adawah bain mutahabbin. Jadi orang-orang munafik, provokator lah, yang selalu memecah belah di antara orang-orang hamba-hamba yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mencintai jalan Allah, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam riwayat yang lain masih banyak riwayat-riwayat tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban ini. Dalam riwayat yang lainnya, kecuali yang tidak diampuni mereka yang durhaka kepada orang tua, yang punya dengki, yang masih punya dendam dalam hatinya, yang memutus silaturahim, yang pecandu narkoba, ya, dan banyak lagi yang lainnya. Maka
seperti kita ketahui, setiap menjelang malam nisfu Sya'ban banyak sekali di medsos ya sahabat-sahabat kita, saudara kita menyampaikan permohonan maaf lahir dan batin dan sebagainya, mengingat beberapa riwayat ini. Maka Abi sarankan kepada segenap santri-santri juga ikhwah jamaah sekalian yang masih ada orang tuanya, segeralah mohon ampun, minta maaf kepada orang tua, kepada gurunya, kepada saudara-saudara, sahabat-sahabatnya ya, dengan harapan doa dan amal kita dijabah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang berkaitan dengan menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Nah, ini mungkin ada di antara santri-santri yang belum mendengar, terutama santri-santri baru ya. Karena kaitan wabah ini sehingga kalian harus dikembalikan sementara ya untuk belajar di rumah. Nah, baik, ini sesungguhnya bukan hal yang baru. Di zaman salafus saleh sudah ada ini ya. Sebagaimana dijelaskan juga oleh guru besar kita, Profesor Dr. Abu Said Muhammad Maliki dalam kitabnya Madza fi Sya'ban, bahwa yang pertama kali di antara yang terkenal menghidupkan malam nisfu Sya'ban ini adalah ulama-ulama di zaman tabi'in, ulama-ulama tabi'in. Di antaranya adalah Imam Khalid bin Ma'dan, nah, kemudian juga Imam Makhul, kemudian Imam Luqman bin Amir, dan beliau adalah para perawi hadis Bukhari di antaranya ya, para perawi hadis Bukhari rahimahumullah taala ya. Beliau setiap tiba malam nisfu Sya'ban memakai pakaian yang bagus-bagus, kemudian yatabakharun, yang mengharumkan pakaian tubuhnya dengan bukhur ya. Kemudian juga mereka bergegas menuju masjid ya, dan diikuti oleh para jamaah ya, untuk kemudian meningkatkan ibadah dengan bersungguh-sungguh dan berzikir di sana ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu disepakati juga oleh Imam Ishaq bin Rahwayh, salah satu di antara murid Imam Syafi'i yang satu kurun dengan Imam Ahmad bin Hanbal ya, luar biasa. Nah, ini beliaulah yang beliau inilah di antaranya yang dikenal pertama kali menghidupkan malam nisfu Sya'ban di masjid-masjid pada saat itu. Nah, maka setelah kita tahu ada masalah khilafiyah dalam masalah ini, maka tidak boleh kita memponis yang tidak ya kepada mereka yang melakukan hal ini. Selain memang yang dari juta tahta aslin ya, aslin syar'iyyin ya, apa itu yang dimaksud masih termasuk dalam kategori apa ibadah yang disyariatkan, seperti zikir. Perintah zikir kan kapan di mana saja. Perintah baca Quran dalam ayat dan hadis ya, tidak tentukan kapan dan di mana saja, kecuali ya tempat-tempat yang tidak baik seperti toilet dan sebagainya, itu sudah ma'ruf mafhum ya. Ya, mau siang malam bahkan dalam keadaan berdiri, duduk, salat itu bagian dari zikir. Baca Quran afdhalul zikri ya, paling afdal zikir. Kemudian bertasbih, tahmid itu zikir ya. Berdoa juga zikir. Baca surat Yasin ya, karena dia adalah salah satu di antara surat Al-Quran ya, zikir. Maka perbanyak kapan dan mana saja, terutama pada malam-malam yang terdapat keistimewaan yang diistimewakan oleh Allah SWT. Nah, baik. Kemudian selain daripada itu juga kita saling mendoakan ya, dan umumnya mendoakan seluruh kaum muslim-muslimat agar kita semua dilindungi Allah SWT, diselamatkan Allah SWT baik dunia maupun akhirat kelak, dan diwafatkan dalam husnul khatimah. Demikian yang dapat disampaikan yang terkait dengan malam nisfu Sya'ban nanti, dan juga tadi beberapa, sebenarnya masih banyak ya riwayat-riwayat yang lain, namun berkaitan dengan waktu juga yang berkaitan dengan keutamaan bulan Sya'ban ini dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di bulan Sya'ban. Hadanallahu ajma'in. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.